Perkenalkan saya Wasti Esti Selan, SPI, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, tahun 2023, Universitas Pancasakti. Pada hari ini, tanggal 5 Desember tahun 2023, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan mata pelajaran teknik pembesaran ikan, materi prosedur penyebaran benih pada kegiatan pembesaran perikanan pada siswa kelas 12 APAT SMK Negeri Kualin. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Tuhan semua baik, semua sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta ketua kelas atau satu orang siswa pimpin kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah pimpin kita dalam doa. Kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita mulai, tolong perhatikan di setiap tempat duduk. Jika masih tempat duduknya belum betul, tolong diperbaiki. Ada kotoran di sekitar, kemudian diletakkan di tempat sampah. Sudah, tempat duduknya sudah rapi? Sudah. Ketua kelas yang hadir hari ini berapa orang? 12 orang. Berapa orang yang hadir? 3 orang. Ada informasi? Tidak ada informasi. Jadi nanti tolong kamu cek, kalau mereka lagi sakit nanti kamu kunjungi, atau bisa kamu dapatkan informasi untuk mereka bisa ikut pada besok. Jadi baik, kita akan memulai kegiatan kita hari ini. Semua masih semangat? Masih. Semangat? Masih. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita memulai, Ibu bertanya tentang materi pertemuan yang lalu. Ada yang masih ingat materi pertemuan yang kali lalu? Yang tahu angkat tangan. Jangan apa mau? Prosedur persiapan wadah pembesaran ikan. Prosedur persiapan wadah pembesaran ikan. Yang termasuk dalam prosedur persiapan wadah pembesaran ikan untuk kolam tanah, itu langkah-langkahnya apa saja untuk kolam tanah persiapan? Pengeringan kolam. Pengeringan kolam. Satu lagi ada Pengolahan dasar kolam. pengolahan dasar kolam. Siapa lagi? Pemupukan. Pemupukan. Yang tahu Marai? Apa? Pengapuran. Pengapuran dasar kolam. Siapa lagi? Pengisian air. Pengisian air. Jadi untuk persiapan kolam tanah itu mulai dari pengeringan kolam sampai dengan pengisian air. Kemudian untuk kolam beton, langkah-langkah untuk kita siapkan kolam beton sebelum melakukan pembesaran ikan. Yang tahu? Yang masih ingat? Pengurasan kolam. Pengurasan kolam. Yang kedua apa? Desni? Pembersihan kolam. Pembersihan kolam. Langkah yang berikut. Ada lagi yang masih ingat? Sarah? Pengapuran. Pengapuran. Siapa lagi masih ada? Pemupukan. Pemupukan. Yang terakhir. Langkah yang terakhir. Jangan? Pengisian air. Pengisian air. Jadi untuk kolam beton ada beda sedikit dengan kolam tanah. Jadi mulai dari pengurasan hampir sama sampai di untuk pengisian air. Jadi sama. Hanya beda di pembersihan. Kalau untuk kolam beton dibersihkan dulu baru dilakukan pengapuran. Kemudian yang berikut untuk wadah, kita akan memulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan materi prosedur penebaran benih pada kegiatan pembesaran perikanan. Jadi prosedur penebaran benih pada kegiatan pembesaran perikanan. Untuk kita lebih tahu ada beberapa tujuan yang harus kita perhatikan setelah kita mempelajari
mempelajari materi prosedur penyebaran benih. Pada kegiatan pembesaran ikan ada 5 tujuan. Bisa bantu untuk baca tujuan yang ada 5. Salah satu Sarah bisa bantu untuk baca yang tujuan yang pertama apa saja? Setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa mampu menerapkan prosedur aklimatisasi penyebaran benih pada kegiatan pembesaran komunitas perikanan dengan benar. Jadi itu tujuan yang pertama. Kemudian yang berikut, tujuan yang terakhir. Siapa yang baca kasih kita tujuan terakhir, Bella Rani? Setelah melakukan kegiatan persiapan alat dan bahan di lokasi kolam pembesaran, siswa mampu melakukan penyebaran benih komoditas perikanan di kolam pembesaran dengan benar dan teliti. Jadi itu adalah 5 tujuan dari kegiatan pembenihan ikan, penyebaran benih ikan. Jadi setelah kita melakukan prosedur atau melakukan kegiatan proyek nanti, maka diharapkan siswa bisa melakukan 5 tujuan tersebut. Sebelum kita menonton video yang sebentar akan diputar, kita akan membagi kelompok dengan kita menghitung dari 1 sampai 3, kemudian ulang lagi 1 sampai 3, dan yang nomor urut 1 nanti pindah ke sebelah kanan, yang nomor urut 2 pindah ke tengah, yang nomor urut 3 nanti pindah di sebelah kiri. Bisa paham kok? Bisa. Nah, kita hitung mulai dari ini Mas Wan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan nomor urut 1 pindah ke sini. Nomor urut 1 pindah ke sini. Nomor urut 3 pindah ke sebelah kiri. Bisa yang kelompok ini langsung tarik ke sini aja. Supaya jangan sakit. Tarik meja saja. Untuk sebentar kita akan menonton video. Nanti perhatikan baik-baik video yang ada. Kemudian nanti setelah kamu nonton, kamu harus Ibu akan bertanya untuk kamu menyampaikan masalah apa yang kamu temukan, yang kamu tonton. Kegiatan apa yang sementara dilakukan dalam video tersebut. Bisa kok? Bisa. Jadi, kalau bisa nanti semua perhatikan. Jadi perhatikan baik-baik karena ini nanti ada penilaiannya. Penilaian perorangan dan penilaian per kelompok. Jadi nilai sikap, ada nilai pengetahuan, nanti sebentar ada tugas untuk kamu kerja dan dikumpul. Dan juga nanti saat kita praktek ada penilaian juga di situ. Jadi ada penilaian kelompok dan ada penilaian perorangan. Jadi tolong perhatikan situ ada sikap, ada pengetahuan, keterampilan. Jadi saat nonton simak baik-baik video yang ada supaya setelah itu kamu bisa tentukan masalah yang kamu lihat dari video yang itu. Jadi nanti tolong perhatikan video yang ada. Nanti kamu perhatikan video yang ada, yang diputar nanti, kemudian nanti ada masalah yang kamu temukan atau kegiatan yang sebentar dilakukan video tersebut. Nanti habis itu kita akan tuangkan dalam desain proyek. Jadi masalah apa yang kita temukan di situ nanti kamu tulis, kita praktekkan di luar sini. Bisa kok? Bisa. Siap untuk menonton? Dalam budidaya ikan, terdapat suatu proses perpindahan ikan dari lingkungan baru ke lingkungan lama. Ikan dari lingkungan baru ke lingkungan lama. Tahapan ini seringkali dilakukan oleh pembudidaya. Bahkan yang sudah menjadi rutinitas terkadang lupa. Proses ini disebut aklimatisasi ikan. Aklimatisasi ikan memiliki pengertian proses penyesuaian atau adaptasi fisiologis dari lingkungan lama ke lingkungan yang baru. Sederhananya adalah agar ikan tidak kaget ketika pindah rumah. Metode aklimatisasi adalah suatu cara yang digunakan kepada ikan untuk menyesuaikan diri pada lingkungan tersebut. Ikan berdasarkan perbedaan suhu, tekanan, pH, salinitas serta jumlah oksigen yang didapatkan. Metode atau proses aklimatisasi dilakukan dalam beberapa tahap, yakni penyamaan lingkungan perairan, adaptasi suhu dan pH. Terlebih dahulu, ikan dalam kolam plastik diaturkan dalam kolam. Proses ini biasanya dilakukan 10-15 menit atau hingga ikan terlihat megap-megap.
melakukan penyebaran benih atau dibuktikan pada suatu kolam. Apakah itu kolam terpal, kolam beton, atau kolam tembok, maupun kolam tanah. Nah, tujuannya adalah agar tingkat stres terhadap perubahan lingkungan dapat ditingkatkan seminimal mungkin, sehingga secara kualitas dan kondisi ini dapat dipertahankan secara optimal. Baik, kalian sudah nonton video yang tadi yang sudah diputar? Sudah. Sudah bisa simak video tersebut? Sudah. Jadi nanti yang habis ini baru akan bagi LKPD untuk kita mendesain. Jadi sebelum kita mendesain, apa yang kalian temukan dalam video tersebut? Atau kegiatan apa yang sementara dilakukan dalam video tersebut? Yang tahu? Menurut saya, video yang saya temukan orang tersebut melakukan penyebaran Penyebaran benih. Kemudian Dari video yang saya amati, seorang bapak yang mengaku kantong kemas diterbukkan air dan biarkan selama 15-20 menit, lalu dibukakan mulut kantong kemas. yang berikut ada lagi yang dia nonton dari video itu, yang tadi lihat dari video, yang kelompok ini ada. Tadi mendirikan kantong kemas ke dalam air. Siapa lagi yang kamu lihat dari video itu? Selesai. Menggulung kantong kemas. Siapa lagi yang lihat? Yang kamu nonton itu apa yang kamu lihat? Yang sementara kegiatan itu ada apa di situ? Menurut saya yang saya lihat seorang bapak mengambil air dari wadah kolam dan masukkan ke dalam kantong. Mengambil dari kolam dan memasukkan ke dalam kantong kemas. Siapa lagi yang kamu tonton dari video itu? Orang tersebut menggantungkan plastik Menggunakan kantong plastik yang berisi ikan di dalam air. Apa lagi? Yang lihat dari situ. Seorang bapak yang Ya, menarik mengangkat kantong kemas dari kolam. Jadi itu adalah proses kegiatan aklimatisasi sebelum melakukan penyebaran benih. Jadi sebelum itu nanti kita akan melakukan kegiatan praktek. Tapi sebelum kita melakukan kegiatan praktek, kita harus melakukan desain. Itu akan bagi KPD untuk kita mendesain kegiatan yang akan kita lakukan di luar. Jadi kita untuk kegiatan praktek ini nanti kita bagi tiga kelompok. Yang kelompok pertama kedua itu dia menggunakan wadah tertutup untuk penyebaran, sedangkan kelompok tiga menggunakan wadah terbuka. Jadi kita itu untuk kelompok ketiga itu nanti menggunakan wadah bokor plastik untuk penyebaran. Kita menggunakan wadah tertutup dengan wadah terbuka. Yang pertama kita desain kegiatan yang kita lakukan, tapi kita sebelum desain setiap kelompok pilih ketua kelas, ketua kelompoknya, kemudian perhatikan tulis nama di bagian belakang yang ada nama ketua dengan anggotanya untuk bagian bawah. Yang pertama kita desain proyek yang kita lakukan. Kemudian kita sepakat waktu untuk yang waktu kegiatan dengan judul proyek setiap kelompok. Jadi untuk kelompok 1, kelompok 2 itu menggunakan kantong kemas. Jadi kemasannya itu ikannya sudah dikemas, kemudian ditebar ke dalam kolam, berarti adalah kemasan tertutup menggunakan wadah tertutup. Sedangkan kelompok 3 menggunakan wadah terbuka untuk penyebaran. Jadi menggunakan botol plastik, kelompok 1 dan 2 menggunakan kantong kemas. Jadi sebelum itu kami tulis alat bahan yang digunakan untuk yang kelompok 1 dengan 2 untuk kantong kemas untuk penyebaran. Alat dan bahan yang digunakan apa saja?
kegiatan yang kita lakukan itu apa saja. Kemudian langkah kegiatan yang akan kita lakukan. Tulis. Kita sudah desain baik itu alat bahan maupun kegiatan yang akan kita lakukan, prosedur, setiap judul kelompok. Kemudian kita akan sepakat waktu untuk kegiatan, untuk praktek di kolam hanya 40 menit. Jadi usahakan bekerja dengan cepat. Kemudian nanti ada saat kita presentasi juga perhatikan waktu yang ada. Jangan sampai yang mau bertanya cepat bertanya, kemudian yang mau menjawab juga cepat. Kemudian yang kerja di kolam usahakan cepat, sesuaikan waktu yang ada. Jadi untuk yang pengemasan sampai di untuk penebaran sampai di aklimatisasi tahap awal sampai di penebaran, waktu kita sepakat 55 menit saja. Yang dari 30 sampai 20 sampai 15 menit, 30 sampai 60, kita setiap tahap itu buat 5 menit. Jadi nanti sebelum kita melakukan kegiatan, nanti kamu ukur suhu dulu. Jadi itu langkah, mulai dari suhu baru kamu tebar buat proses aklimatisasi. Jadi setiap untuk suhu juga nanti kamu pakai waktu 5 menit saja. Jadi kita sepakat. Bisa kok untuk yang ini? Bisa saja. Jadi perhatikan nanti ada temannya pegang stopwatch. Nah kita sudah siap HP untuk kamu lihat waktunya. Jadi perhatikan yang alat bahan yang sudah kamu tulis. Oke. Kelompok yang ketiga, langkah-langkah dengan alat bahan yang digunakan untuk proyek nanti. Kita sudah menentukan waktu dan kita sudah sepakat waktu untuk kegiatan di kolam itu hanya 40 menit. Tak? Berarti nilainya kita potong. Sehingga kerja lambat nilainya akan dipotong. Jadi saat presentasi, saat menjawab pertanyaan, saat bertanya perhatikan baik-baik waktunya. Supaya kita tidak buang-buang waktu. Bisa kok? Kemudian nanti perhatikan alat bahan sampai salah ambil bahan. Jadi kita sudah sepakat waktu, berarti kita siap untuk kita keluar untuk melakukan proyek. Setiap kelompok ingat tugasnya, ingat kegiatan yang harus kita lakukan. Langkah-langkah kegiatan proyek yang harus kita lakukan apa saja. Untuk melakukan praktek atau melakukan proyek yang sudah kita susun. Kita sudah melakukan desain untuk kegiatan proyek hari ini. Kita akan langsung melakukan atau mempraktikkan apa yang tadi sudah kita lakukan, mulai dari persiapan sampai penebaran. Silakan setiap kelompok memperkenalkan alat bahan yang digunakan untuk penebaran benih. Silakan. Kelompok 1. Ini yang pertama kantong kemas yang berisi benih ikan, yang kedua termometer, yang ketiga HP, yang keempat kolam beton yang berukuran 3x2 meter yang sudah berisi air. Bisa langsung praktikkan apa yang kamu buat, yang kamu desain tadi, langsung melakukan proses. Suhu awal 29 derajat Celcius dan suhu saat ini 27 derajat Celcius. Berarti akan dipakaikan. Langkah melakukan aklimatisasi. Yang pertama, aktifkan kantong kemas yang dimasukkan ke tanaman air selama 15 sampai 20 menit. Setelah 15 sampai 20 menit, kantong kemas dibuka yang diikat dengan karet tangan. Kantong kemas sudah dibuka, hubungkan kantong kemas sampai merata dengan permukaan air.
digulung sampai ke permukaan air. Masukkan air sedikit demi sedikit ke dalam kantong kemas. Setelah 15 sampai 20 menit, kantong kemas dimiringkan agar ikan tersebut keluar dan masuk ke dalam kolam. Tarik kantong kemas ke belakang. Sampai ikannya keluar semua. Setelah itu angkat kantong kemas dan keluar. Kita lanjut dengan kelompok 2 untuk kegiatan praktik. Silakan mulai dari persiapan alat sampai di proses penyebaran. Silakan. Kami pertama alat bahan yang kami gunakan yaitu termometer, yang kedua kantong kemas yang sudah berisi ikan, kantong kemas yang sudah berisi dan air, dan juga kolam yang sudah berisi air bersih berukuran 4x2 dan HP atau stopwatch. Sebelum melakukan penyebaran kita harus mengukur suhu air untuk mengetahui suhu yang baik untuk benih. Suhu awal dari sebelum mengukur yaitu 31 derajat Celcius, dan setelah mengukur suhu akhir dari kolam tersebut yaitu 29 derajat Celcius. Sebelum penyebaran kita akan melakukan aklimatisasi. Aklimatisasi yaitu yang pertama letakkan kantong kemas di atas permukaan air selama 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit buka kantong kemas. Setelah kantong kemas dibuka, gulung bibir kantong kemas hingga merata dengan permukaan air. Dan dibiarkan selama 15 sampai 20 menit. Setelah 15 menit, ambil air dari wadah tersebut dan masukkan ke dalam kantong kemas selama 5 menit. Lalu yang berikut, miringkan bibir dari kantong kemas tersebut agar ikan-ikan bisa keluar dengan sendirinya. Tarik kantong kemas dan keluarkan. Jadi kita kelompok 2 sudah, sekarang kelompok 3 mempraktikkan kegiatan penyebaran ikan. Silahkan mulai dari persiapan alat bahan sampai proses penyebaran. Silahkan. Dari kami kelompok 3, bahan-bahan yang kami gunakan itu gopor yang sudah berisi benih ikan, wadah atau kolam yang berukuran 3x2 meter, kemudian HP atau stopwatch dan termometer. Sebelum kita melakukan penyebaran benih, terlebih dahulu kita mengukur suhu air yang ada di dalam. Suhu awal 30 derajat Celcius, suhu akhir 27 derajat Celcius. Setelah mengukur suhu air, kita akan melakukan aklimatisasi. Yang pertama, letakkan wadah atau gopor di atas permukaan air selama 15 sampai 20 menit. Setelah itu ambil air dari wadah atau kolam, tuangkan sedikit demi sedikit ke dalam wadah atau gopor yang sudah berisi ikan selama 5 menit. Dan dibiarkan selama 15 sampai 20 menit. Setelah 15 sampai 20 menit, miringkan
diberi wadah atau bokor ke dalam kolam sehingga ikan-ikan bisa berenang dengan sendirinya ke dalam kolam tersebut. Kemudian tarik bokor ke belakang dan angkat keluar. Baik, terima kasih buat kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah melakukan kegiatan proyek di kolam untuk proses penyebaran ini. Dan kita sudah selesai, kita akan masuk ke dalam ruangan untuk kita mempresentasikan hasil kerja yang tadi dalam bentuk laporan. Kemudian kita presentasikan di depan kelas, untuk presentasikan untuk mengetahui kegiatan dari awal sampai akhir. Silakan masuk untuk kita presentasi. Terima kasih semua sudah melakukan kegiatan proyek di luar walaupun panas, tapi semua masih segar. Semua masih segar, toh? Masih. Jadi kita sudah melakukan kegiatan di luar, praktek untuk penyebaran benih, proses aklimatisasi sampai penyebaran benih, dan kita akan menyusun laporan untuk kita praktekkan, untuk kita presentasikan sebentar. Jadi setiap kelompok tulis mulai dari alat bahan persiapan tadi sampai di kesimpulan. Sampai dengan kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan, apa yang disimpulkan dari kegiatan aklimatisasi, proses aklimatisasi sampai dengan penyebaran benih. Yang kelompok 1, baik, ini yang untuk laporan sosial atau untuk presentasi sudah selesai. Ada kendala kok? Sudah. Kelompok yang kedua sudah selesai kok? Mulai dari alat sampai kegiatan yang dilakukan. Ini kamu bisa lihatkan kembali hasil proyek yang tadi. Kelompok 3 sudah siap. Silakan. Jadi karena semua sudah selesai, jadi kita akan mempresentasikan hasil proyek tadi. Nanti sampai kesimpulannya, sampai simpulkan hasil kegiatan ini. Jadi silakan kelompok mana yang mau presentasi duluan? Kelompok yang sudah selesai, silakan kelompok 1. Silakan. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan. Ya, jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh untuk mempresentasikan hasil proyek kami. Alat dan bahan yang kami gunakan di sini, kantong kemas yang sudah berisi bibit ikan. Langkah kerja, ambil kantong kemas yang sudah berisi ikan, masukkan benih ke dalam kolam bersama wadahnya plastik. Setelah itu, tarik kantong kemas ke belakang secara perlahan-lahan dan keluarkan kantong kemas dari kolam tersebut. Jadi baik, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 3 dan 2 memberi kesempatan. Silakan. Kelompok 2 dengan 3, kalau ada pertanyaan untuk kelompok 1 kaitan dengan proses aklimatisasi dengan penyebaran benih menggunakan kemasan tertutup atau kantong kemas. Silakan. Baik, kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Mengapa waktu penebaran harus dilakukan pada pagi hari dan sore hari? Kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan, mengapa waktu penebaran harus dilakukan pada pagi hari atau sore hari? Dilakukan pada pagi hari dan sore hari karena suhu airnya rendah. Kalau dilakukan pada siang hari suhu airnya tinggi atau panas, maka ikan akan mengalami stres. Bagaimana tanggapan dari kelompok 3 mengenai jawaban? Jawaban dari kelompok 1 kami Untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil laporan, silakan. Silakan kelompok yang berikut, kelompok mana yang mempresentasi hasil laporannya? Kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh untuk mempresentasikan hasil proyek kami. prosedur penyebaran benih menggunakan wadah terbuka atau bokor. Alat yang digunakan bokor, wadah atau
mengapa harus melakukan aklimatisasi sebelum penyebaran? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa benih ikan akan ditebar harus diaklimatisasi? Ya, karena ikan adalah binatang berdarah dingin atau poikiloteri, di mana suhu tubuhnya sama dengan suhu lingkungannya. Baik, bagaimana tanggapan dari kelompok 1 mengenai jawaban kami? Terima kasih jawaban dari kelompok ya. Jika masih ada pertanyaan dari kelompok 2, kami berikan kesempatan. Baik, kami dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya, mengapa proses aklimatisasi sangat penting dalam penyebaran ikan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Soal mengapa proses aklimatisasi sangat penting dilakukan penebaran ikan. Untuk menyesuaikan suhu ikan dari tempat yang lama ke tempat yang baru, sehingga ikan tidak stres saat berada di tempat yang baru. Bagaimana dari kelompok 2 mengenai jawaban kami? Tanggapan dari kami kelompok 2, jawaban Anda tadi. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan menutup hasil presentasi kami. Kita beri aplaus untuk kelompok. Beri kesempatan untuk kelompok yang terakhir, untuk kelompok yang kedua untuk mempresentasikan hasil proyek. Silakan kelompok 2, proyeknya silakan. Terima kasih atas waktu yang kami peroleh untuk mempresentasikan hasil proyek kami. Baik, alat yang kami gunakan yaitu wadah yang berisi air bersih dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 3 meter. Prosedur aklimatisasi: letakkan kantong kemas di atas permukaan air selama 15-20 menit dan berikan bibir kantong kemas agar ikan-ikan bisa berenang dengan sendirinya ke dalam kolam, dan tarik kantong kemas ke belakang secara perlahan-lahan, kemudian keluarkan kantong kemas. Lebih baik kami akan memberikan kesempatan kepada kelompok 1 dan 3 untuk memberikan pertanyaan. Kelompok 1 dan 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan memberikan kepada kami kelompok 3 untuk bertanya kepada kelompok 2. Mengapa sehingga tinggi air tidak bisa lebih dari 71 derajat Celcius? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan dari kelompok 3 yaitu mengapa tinggi air tidak bisa lebih dari 75 cm? Jawabannya, karena jika tinggi airnya lebih dari 75 cm, maka ikan akan keluar dari kolam. Dan alasan kedua yaitu karena standar tinggi air untuk penebaran benih berkisar 60 sampai 75 cm dan tidak boleh lebih. Bagaimana tanggapan dari kelompok 3 mengenai jawaban kami? Jawaban dari kelompok 2. Kelompok 1 dan 3. Jadi kami akan menutup hasil presentasi kami. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Dari hasil presentasi tadi, maka kita lihat kesimpulan umum dari kegiatan yang kita lakukan dari pertama sampai kita di luar. Itu ada di slide yang ada di depan. Berarti kan itu adalah kesimpulan umum dan kegiatan proyek yang kita lakukan. Yang pertama itu kita lihat di situ ada gambar kantong-kantong kemas yang ada di dalam air, yang sementara diapungkan di dalam air. Itu adalah langkah pertama dari proses aklimatisasi. Jadi pertama dilakukan pengapungan dari kantong plastik di dalam air selama 15 sampai 25 menit. Kemudian langkah yang kedua, setelah dibiarkan sampai diapungkan selama 15 sampai 20 menit, maka tutup atau area dari kantong plastik itu dibuka. Kemudian kantong plastik itu dibiarkan selama 15 sampai 20 menit lagi. Kemudian setelah itu
Langkah yang berikut, setelah 15 menit, maka air yang ada di dalam kolam diambil sedikit demi sedikit, kemudian kita masukkan ke dalam kantong untuk menyesuaikan suhu dari kantong dengan air yang akan kita, atau wadah yang akan kita tebar benih. Kemudian yang ketiga, setelah kita lakukan pencampuran air dari wadah atau kolam penebaran dengan kantong kemas yang berisi benih, maka kita diamkan lagi selama 15 sampai 20 menit, atau ada yang sampai 30, ada sampai sesuai dengan kondisi ikan yang ada di dalam kantong. Jika tingkat stresnya tinggi atau dari jarak yang jauh, maka harus lama untuk adaptasi atau untuk penyesuaian suhu. Kemudian setelah dibiarkan 15 sampai 20 menit atau sampai 30 sampai 60 menit, maka miringkan bibir dari kantong kemas atau wadah yang berisi kantong ini benih itu ke dalam kolam, dan biarkan benih yang ada di dalam kolam itu keluar dengan sendirinya ke dalam kolam penebaran atau ke dalam wadah penebaran. Jadi itu adalah tahapan dari aklimatisasi sampai penebaran. Jadi proses aklimatisasi itu adalah satu kegiatan yang dilakukan sebelum kita melakukan penebaran benih. Jadi sebelum benih ditebar, maka kita harus melakukan aklimatisasi. Jadi aklimatisasi itu untuk menyesuaikan suhu dari lingkungan yang lama ke lingkungan yang baru. Suhu ikan, karena ikan yang tadi kamu baca bilang poikiloterm, bersuhu berdarah dingin. Jadi kalau dia dari lingkungan yang lama, dia ke lingkungan yang baru, maka kita harus lakukan aklimatisasi agar ikan bisa menyesuaikan dari lingkungan yang lama ke lingkungan yang baru. Karena ada perubahan suhu yang akan terjadi. Jadi kalau kita tidak melakukan aklimatisasi, maka ikan akan stres dan otomatis mati. Jadi itu adalah kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini kaitan dengan prosedur penyebaran benih dalam pada kegiatan pembesaran perikanan. Yang kita lakukan dari kita menonton video, kemudian kita melakukan desain, sampai kita melakukan kegiatan proyek, apa yang kamu rasakan hari ini? Apa yang kamu dapat rasakan dengan kegiatan yang kita lakukan? Kegiatan yang sudah kita lakukan. Ya, betul. Betul. Apakah tidak membosankan? Tidak. Apakah tidak capek? Tidak. Ada yang capek, ada yang bukan tidak betul lagi. Jadi baik, kegiatan hari ini kita sudah melakukan, walaupun ada yang capek, tapi sudah kita laksanakan dengan baik. Terima kasih. Dan kegiatan yang ada mulai dari proses aklimatisasi sampai penebaran benih. Setelah kita melakukan kegiatan ini, apakah kalian sudah bisa melakukan atau menentukan langkah-langkah, bisa menulis langkah-langkah untuk proses aklimatisasi? Sudah bisa menentukan? Sudah. Bisa menentukan atau bisa melakukan proses aklimatisasi? Sudah bisa? Betul? Betul. Sudah bisa melakukan penebaran benih? Sudah. Dan tidak salah? Tidak. Betul, tidak salah? Betul. Jadi baik. Terima kasih semua sudah bekerja dengan keras, dan kita semua sudah selesai hari ini. Dan sebelum kita pulang ada tugas. Karena kita waktu tidak memungkinkan, kita kerja tugas untuk proses, tapi nanti ibu bagi tugas kamu kerja dan kamu kirim di grup di WA. Tugasnya untuk kegiatan tadi, untuk pengetahuan. Kamu kerja di rumah, ini adalah tugas sebenarnya proses, tapi karena waktu tidak cukup, kamu kerja di pulang kerja, kemudian kirim di grup. Kirim di grup untuk ibu kerja. Ini satu. Coba sudah. Ini yang tidak dapat bisa foto, kemudian di pulang kerja, kemudian bisa kirim di WA, grup WA. Ini kaitan dengan materi yang tadi, proses aklimatisasi sampai penebaran. Bisa kok? Bisa. Jadi itu kerja tugasan itu, kemudian nanti kamu kirim langsung di grup untuk kita memeriksa untuk pengambilan hari ini.
Di materi yang terakhir, kita sudah selesai materi untuk proses penyebaran benih pada kegiatan pembesaran. Pulang lihat kembali materi tentang pengukuran, proses pengukuran ikan. Nanti kita coba materi yang berikut kaitan dengan pengukuran panjang ikan, baik itu baku maupun panjang total, dan kita mengukur atau menimbang bobot ikan. Bisa kok? Nanti pulang lihat di materi, kalau ada data bisa kamu download, kemudian baca-baca minggu depan kita masuk materi tentang pengukuran ikan. Dan itu saja pertemuan kita hari ini. Sebelum kita pulang, nanti setelah ini kita melakukan pembersihan di alat-alat yang tadi kita pakai. Kemudian meja yang sudah ada di situ bisa kembalikan ke tempatnya, dan nanti kita juga membersihkan ruangan yang ada. Baru kita bisa pulang. Bisa kok? Bisa. Jadi baik, kita akan sebelum kita pulang kita berdoa bersama, dan satu orang pimpin kita dalam doa. Jadi kita ada kegiatan, kita mulai dengan doa, kita pulang satu orang pimpin.